Bagaimanapun harus ada kebersamaan daripada seluruh anggota tubuh kita. Mata kita harus puasa, telinga kita harus puasa, hidung kita puasa, mulut kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, pikiran kita puasa. Itu yang disebut dengan somo khususil khusus, yang tidak ada suatu terlintas di dalam benak hati yang direncanakan, yang dicadangkan, yang diinginkan. Hanya semata-mata hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tidak ada yang selain Allah Jalla wa'ala. Tidak merancangkan benda-benda yang tidak betul, tidak merencanakan perkara-perkara yang tidak elok, tidak merencanakan perkara-perkara yang menyusahkan orang lain, tidak merencanakan perkara-perkara yang dengan akibat buruknya kepada umat atau juga kepada masyarakat. Macam itu juga dengan telinga. Jadi kalau pada saat dengan kita, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah, sejak daripada terbit fajar sampai petang, sampai azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang betul-betul seperti yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, wisa'imi farhatan, farhatun inda fitrih, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua waktu bersukaria dan bergembira. Detik pertama pada saat dia waktu berbuka puasa senang. Jadi pada tuh sampai ke sini saja sudah syok kita tengok nasi bukhari, lauk kambing, ada ayam. Sebab kami pada tuh masuk tadi itu kan betul tak? Sudah dikautkan tadi itu di situ tuh. Nah, baru melihat, belum lagi mencoba. Baru tengok saja sudah nampak cahaya. Wah, alhamdulillah. Jadi sampai terpikir-pikir dalam sembahyang tadi itu. Maksudnya semen tahiyatul masjid. Kalau dari tahiyatul masjidnya, pada masa saya duduk baca Quran di sana terpikir agak-agak di Surawi nanti makan duduk, baru sembahyang atau sembahyang dulu baru makan. Macam itu yang bermain dalam kepala. Kenapa? Karena tengok nasi pada waktu masuk, lauknya sudah ada, kemudian dengan gulai kantinya pun juga sudah ada. Nah seperti itu tuh parha pada waktu kita berbuka. Yang kedua, parha kegembiraan. Yang kedua, saat ketika nanti kita melihat balasannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bila kita akan mendapatkan parha yang semacam itu, kalau ada kombinasi dan perkongsian kebersamaan daripada seluruh anggota tubuh, di mana dengan al-jawarih pun juga tasum, anggota tubuh kita pun juga ikut puasa, kita cegah dan kita elakkan anggota kita daripada perkara-perkara haram, daripada perkara-perkara syubhat, daripada perkara-perkara makruh. Maka dengan demikian pantas puasa kita itu untuk mendapatkan satu penghormatan dan penghargaan daripada Allah, sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi saya kupas panjang lebar satu di titik hijrah. Kemudian yang kedua, kemarin di salah satu daripada masjid yang ada di sini, kalau tidak salah di Masjid Kampung Melayu, makna hadis as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku. Bagaimana agak-agak kalau pada saat dengan kita mempersembahkan sesuatu kepada orang yang paling kita segani, kepada orang yang paling kita muliakan. Kalau saya sebagai seorang toprak, sebagai seorang kontraktor, dan saya diminta untuk membuatkan satu buah banglo, satu buah rumah, tak besar mana, tapi persyaratannya cantik, indah, bagus, megah, mewah. Takkan dengan saya buat secara sembarangan, sebab dengan rumah tadi itu akan saya persembahkan, akan saya berikan, dan sudah dibayar banyak. Saya diberikan peruntukan budget tidak kurang daripada 100 juta RM atau 1 bilion. Rumah yang dibuatkan tak besar mana, hanya ada 4 bilik saja, tapi diminta pamannya, perabotnya, lokasinya, biliknya, bentuknya, coraknya, modelnya, semuanya. Takkan dengan saya buat secara sembarangan dengan peruntukan yang banyak seperti itu, sebab dengan rumah tersebut itu akan saya serahkan nanti kepada yang di Pertuan Agung atas permintaan daripada Tuanku. Bagaimana agak-agak kalau pada saat dengan tandarnya tidak ada, bagaimana agak-agak kalau ternyata dengan tamannya tidak keruan, bagaimana kira-kira kalau dengan atapnya tadi itu bocor, bagaimana kira-kira kalau dengan perabotnya ada yang patah, cermennya pecah dan lain sebagainya. Jadi bukan penghargaan yang diberikan, mungkin saja dengan seseorang dari itu akan dimarah sama Tuanku. Macam itulah saat ketika Allah berfirman, as-sawmu li, aku dah bagikan segala-galanya kepada kalian. Hidup kalian,
makanmu, minumanmu, pakaianmu, kehidupanmu, rumahmu, tenagamu, kekuatanmu, akalmu, pemikiranmu, duniamu, semuanya itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Terus Allah meminta puasanya kita. Takkan dengan kita puasa yang kita persembahkan kepada Allah, puasa yang terjemahkan dengan pandangan nonton saja. Habis film Hindustan, Gusti lagi. Habis Gusti, bola sepak lagi. Habis bola sepak, lagu lagi, konser lagi. Lepas itu masalah senam aerobik pun bukan haram. Kita tidak mengatakan itu haram. Bahwa sekarang rame-ramenya nih Olimpik, mulai di mana tuh, di British, di sana, la ilaha illallah. Jadi tidak jauh berbeda dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana rasanya kalau pada saat kita yang menjadi tuanku, kita sebagai menteri, kita sebagai perdana menteri, terus dengan staf-staf kita mempersembahkan benda yang tidak keru-keruan. Kita katakan ini semuanya, insyaallah kita akan adakan pertandingan untuk buat masakan. Tuan Haji agak-agak nak masak apa? Nasi biryani, nasi kerabu, nasi dagang, nasi kandar, nasi lemak, gulai kambing, nasi kuning, nasi uduk, atau juga nasi salib, atau juga dengan nasi mandi. Walhasil sudah kita kumpulkan semuanya. Maka Allah, ini bukan setakat untuk kita memberikan anugerah, tapi yang akan memenangi, kita akan memberikan ampun, tidak hadiah, tidak kurang daripada 100 miliar. Itu masih sedikit lagi kalau dibandingkan dengan maghfirahnya Allah. Itu masih sedikit lagi kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah. Masih sedikit lagi kalau dibandingkan dengan kebebasan diri daripada api neraka. Agak-agak bagaimana kalau ternyata dengan nasihat dibagikan, Taufik yang memberikan masakan kepada anak tadi itu ternyata nasinya basi. Bagaimana kira kalau dengan ikannya kering? Bagaimana kira-kira kalau dengan dagingnya rusak? Bagaimana? Jelas itu sebagai satu penghinaan terhadap saya secara pribadi, terhadap kita secara pribadi. Kenapa? Sebab kalau seandainya tidak bertani tidak ada masalah, tapi jangan sampai mempersembahkan yang basi, yang kotor semacam itu kepada yang di-Pertuan Agung atau kepada Tuanku. Apa bedanya dengan puasa yang ternodai berbohong, menipu, emosinya, marah-marahnya, mengopatnya, mengadu dombanya, pandangannya, pendengarannya, ucapannya, pikirannya, khayalannya, itu ternyata semuanya ternodai dengan perkara-perkara yang tidak diridai Allah. Puasa yang seperti itulah yang kita persembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah tidak mengemis, Allah tidak meminta, Allah tidak berharap, tapi yang pada hakikatnya puasa itu adalah untuk kita sendiri, tapi sebagai satu penghormatan Allah kepada kita. Maka Allah berfirman, as-sawmu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya.